Assalamualaikum. Selamat datang di podcast kami, Awi antara Wiwit dan Iis. Nah, di sini kita itu akan membahas mengenai perkembangan masa anak-anak hingga remaja. Sebelum membahas itu, kita kembali ke materi dasarnya. Apa sih pengertian dari perkembangan itu? Nah, baik. Jadi perkembangan itu adalah perubahan antara kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran untuk menuju ke dewasa. Salah satu contoh perkembangan manusia nih, misalnya perkembangan fisik. Contohnya bayi yang semulanya tidak bisa apa-apa dan perlu bantuan dari orang tua atau ibunya. Dengan seiringnya berjalannya waktu, maka perkembangan fisiknya, akibat perkembangan fisik ya akhirnya mampu berjalan, merangkak dulu ya, pertama merangkak, berjalan, bahkan sampai berbicara, makan pun bisa sendiri. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengenai perkembangan anak-anak pada masa prasekolah. Apa sih perkembangan anak-anak pada masa prasekolah itu? Nah, kalau misalkan perkembangan anak masa prasekolah itu perkembangan di mana anak itu masih berusia dari antara 4 sampai 6 tahun. Jadi anak-anak yang usia 4 sampai 6 tahun itu biasanya kalau di Indonesia itu mereka akan dimasukkan ke sekolah yaitu TK atau taman kanak-kanak. Nah, perkembangan anak masa prasekolah itu dimulai dari perkembangan fisik. Nah, perkembangan fisik itu bisa dilihat dari perkembangan otot kecilnya. Otot kecilnya itu bisa dilihat dari perkembangan otot-otot tangan. Kemudian kalau otot besarnya itu bisa kita lihat dari perkembangan motorik, seperti anak bisa berjalan dan berlari. Nah, itu. Dan itu yang berhubungan dengan tungkai dan otot-otot besar. Kemudian juga anak usia 2 tahun itu perkembangannya itu mereka sudah bisa berjalan dengan luas dan dengan goyangan tubuh. Mereka juga bisa mengambil benda, menarik, mendorong, dan berlari. Dan juga mereka juga dapat mengambil benda dengan menggunakan kedua tangan. Kemudian anak usia 3 tahun mereka sudah dapat berjalan dengan seimbang, kemudian dapat mengambil benda dengan satu tangan, sudah bisa berjalan dan berlari dengan lancar. Kemudian di usia 4 tahun anak itu sudah memiliki irama berlari dan berjalan yang bervariasi, sudah bisa melompat dengan kaku, kemudian memiliki ketahanan, kekuatan dan koordinasi tubuh yang baik. Nah, yang di usia 5 tahun itu anak sudah dapat berjalan dengan seimbang, anak sudah bisa berjalan dengan satu kaki, anak sudah bisa menggunakan resleting celana sendiri, mengancingkan bajunya sendiri, dan menggunakan kaos kaki sendiri. Dan juga di usia 5 tahun ini anak sudah bisa menggunakan alat dan perkakasnya dengan sendirinya. Oke, sekarang lanjut ke perkembangan kognitif masa prasekolah. Nah, jadi dalam perkembangan kognitif itu anak itu sudah mulai memahami klasifikasi dan hubungan penyerapan tentang sosial dan dunia fisik mereka. Kemudian anak juga sudah mulai mahir berbahasa dengan lancar dan benar, serta belajar membaca dengan mengeja huruf. Nah, di usia 6 tahun itu anak itu juga sudah memiliki kemampuan dalam berbicara, sehingga mereka tidak hanya dapat mengutarakan apa yang mereka mau atau yang mereka butuhkan, tetapi mereka juga dapat mengutarakan ide dan pengalaman yang mereka alami. Selanjutnya yaitu perkembangan sosial emosional masa prasekolah. Nah, dalam perkembangan ini hubungan teman sebaya itu merupakan hal penting untuk perkembangan sosial mereka. Kemudian menanamkan perilaku prososial seperti kepedulian, saling menghormati, kerjasama, itu dapat dipupuk sejak dini oleh orang tua, sehingga ketika anak ini mulai beranjak dewasa, mereka dapat mengetahui bagaimana cara mereka itu menghargai dan menghormati orang lain. Selain itu juga bermain dengan teman sebaya juga dapat meningkatkan level interaksi sosial mereka. Oke, untuk materi selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai jenis program pendidikan untuk masa anak-anak awal yang akan disampaikan oleh Iis. Terima kasih, Wiwi. Nah, jadi programnya itu ada 6. Yang pertama adalah program penitipan anak. Program ini menyediakan layanan penitipan anak kepada orang tua yang bekerja. Kemudian yang kedua ada program prasekolah. Fokus utama program ini adalah memberi pelatihan kesiapan siswa untuk mempelajari kemampuan yang diharapkan
kepada mereka untuk pengajaran formal di kemudian hari. Kemudian yang ketiga itu ada program prasekolah kompensasi. Program ini diberikan kepada anak-anak yang kurang beruntung guna memasuki taman kanak-kanak dan kelas 1. Oke, untuk yang 3 lagi mungkin bisa Wiwi jelaskan ya. Jadi yang keempat itu ada intervensi dini, di mana program ini yaitu memberikan pendidikan untuk anak-anak yang usianya sangat kecil. Terus yang kelima ada program taman kanak-kanak, yaitu program yang memberikan pendidikan berupa pelajaran formal dan mendorong perkembangan kemampuan bersosial mereka. Kemudian yang keenam ada praktik yang sesuai dengan perkembangan National Association for the Education of Young Children, yaitu praktek yang sesuai dengan perkembangan bagi siswa yang berusia 5-8 tahun, yaitu sebagai berikut. Jadi yang pertama, tiap anak itu dipandang orang itu unik sesuai dengan pola dan waktu pertumbuhan masing-masing. Yang kedua, kurikulum dan pengajaran tanggap terhadap perbedaan masing-masing kemampuan dan minat. Yang ketiga, tingkat kemampuan, kemudian perkembangan, gaya belajar itu diperkirakan, diterima, dan digunakan untuk merancang kurikulum. Yang keempat, anak-anak itu dimungkinkan maju dengan kemampuan mereka sendiri, yaitu kemampuan yang penting mencakup kemampuan membaca, menulis, mengeja, berhitung, ataupun pengetahuan yang berupa ilmu pengetahuan sosial, alam, seni, musik, kesehatan, dan kegiatan jasmani. Oke, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengenai perkembangan anak selama masa sekolah dasar. Nah, yang pertama itu di perkembangan fisik. Perkembangan fisik itu yang pertama pada anak perempuan itu akan terlihat lebih pendek dibandingkan anak laki-laki hingga usia 9 tahun. Kemudian juga pada saat anak perempuan kelas 5 SD mereka akan terlihat lebih tinggi, lebih berisi, dan lebih kuat dari anak laki-laki. Terus juga anak perempuan itu akan mengalami pubertas pada usia mereka duduk di bangku sekolah kelas 6 SD. Kemudian juga anak laki-laki itu cenderung akan lambat mengalami pubertas dan rata-rata mereka mengalami pubertas di usia 13 tahun. Perkembangan kognitif masa sekolah dasar, yaitu antara usia 5-7 tahun merupakan masa transisi dari tahap praoperasional dengan tahap operasi konkret. Memasuki tahap operasi konkret ini, anak itu sudah belajar mengenai pengembangan kognitif dan memori mereka, termasuk kemampuan metakognitif, yaitu kemampuan tentang berpikir mengenai dirinya dan bagaimana cara dia belajar. Nah, yang ketiga itu perkembangan sosioemosional. Jadi pada tahap ini tuh anak mulai membuktikan bahwa mereka itu sudah dewasa dan mereka itu akan melakukan segala pekerjaan mereka itu secara mandiri. Kemudian juga pada tahap ini terjadi pertumbuhan tindakan independen, kerjasama dalam kelompok, dan juga mereka akan melakukan sesuatu yang akan diterima di dalam proses sosial dan dengan perhatian fair play. Kemudian juga anak akan mengetahui antara konsep diri dan harga diri, dan juga anak itu akan sudah dapat untuk melakukan introspeksi diri dan membandingkan diri mereka dengan orang lain. Baiklah, kita akan memasuki materi selanjutnya, yaitu mengenai perkembangan anak masa sekolah menengah pertama sampai menengah atas. Nah, tentunya masa anak SMP sampai SMA itu sudah memasuki usia remaja, di mana usia remaja ini ada tahapannya. Mungkin bisa dijelaskan oleh saudara Iis. Nah, jadi menurut sumber yang saya baca itu saya mendapatkan 3 sumber. Nah, yang pertama itu sumbernya dari WHO, bahasanya anak usia remaja itu rentang usianya antara 10 sampai 18 tahun. Yang kedua itu dari Peraturan Kementerian Republik Indonesia nomor 15 tahun 2014. Anak remaja itu usianya antara 10 sampai 19 tahun. Dan yang ketiga itu dari Badan Perencanaan dan Keluarga Berencana, yaitu rentang usianya antara 10 sampai 24 tahun atau sampai mereka belum menikah. Jadi intinya usia remajanya itu mungkin disimpulkan lebih simpelnya lagi sebelum mereka menikah ya. Tentunya di sini kita akan membahas mengenai 3
perkembangan pada masa remaja, yaitu ada perkembangan fisik, kognitif, dan sosial emosional. Yang pertama yaitu perkembangan fisik, di mana perkembangan fisik ini tentunya diawali dengan adanya masa pubertas. Biasanya masa pubertas ini merupakan proses di mana setiap baik remaja laki-laki maupun remaja perempuan itu mengalami perubahan, yaitu perubahan fisik ya tentunya, dimana kalau perempuan itu lebih dulu memasuki masa pubertas. Untuk remaja perempuan biasanya ditandai dengan adanya pertumbuhan payudara, kemudian perubahan bentuk badan, memasuki masa datang bulan atau menstruasi, kemudian lebih banyak menghasilkan keringat atau minyak di tubuhnya. Kalau untuk remaja laki-laki biasanya mereka itu memasuki masa pubertas di usia 13 tahun ya rata-rata, ditandai dengan adanya perubahan mulai tumbuhnya jangkung sehingga suara mereka itu berubah lebih berat, tidak seperti masa kanak-kanak dulu. Kemudian adanya pertumbuhan tinggi, lebih tingginya itu biasanya lebih cepat ya. Terus adanya lagi itu pertumbuhan pada bulu kemaluan atau kemudian juga sama menghasilkan minyak dan keringat lebih banyak dibandingkan masa anak-anak. Nah, Wiwin ada adik laki-laki nggak? Tentu ada. Nah, gimana itu perkembangannya kalau boleh diceritakan? Di umur berapa? Terus prosesnya gimana aja gitu? Kalau untuk perkembangannya nggak bisa menceritakan sedetail ya kan. Pasti panjang lah ya. Ya, jadi kalau misalnya untuk anak laki-laki tentunya ketika memasuki usia 13 tahun atau memasuki mereka sudah mulai lulus SD dan memasuki sekolah SMP, pastinya kayak pertumbuhannya atau perkembangannya itu mulai nampak ya. Nah itu tadi kayak misalnya yang semula ini anak masih kecil gitu kan, tahu-tahu sudah besar, terus sudah tubuh jagung. Kemudian ya mungkin juga untuk anak laki-laki itu biasanya apa sih biasanya tuh kalau melewati proses atau apa ya, mengalami mimpi basah ya. Itu iya, sudah ya. masuk, tentunya udah bener-bener masuk usia remaja ya. Ya mungkin segitu aja sih. Dan juga mungkin biasanya kalau misalkan anak laki-laki itu pastinya kayak kita ngelihat dia dulunya itu pendek kan ya. Iya. Nah, sekali tiba-tiba kayak kita udah nggak melihat mungkin setahun atau 2 tahun, mereka itu kayak lebih tinggi dari kita gitu kan pastinya. Iya, soalnya kalau anak laki-laki itu memang pertumbuhannya kan lebih lambat ya. Maksudnya tuh memasuki usia masa pubertasnya itu kan lebih lambat ya dibandingkan perempuan. Jadi kalau misalnya mereka sudah memasuki masa pubertas itu memang untuk perkembangannya lebih cepat dibandingkan perempuan. Perempuan tuh seolah-olah kayak berhenti aja gitu. Nah, lanjut nih ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai perkembangan kognitif pada anak remaja. Jadi menurut Piaget, perkembangan kognitif pada anak remaja itu adalah tahap di mana anak itu mengalami perubahan dari operasi konkret menuju operasi formal. Jadi operasi formal ini merupakan tahap akhir dari perkembangan kognitif pada remaja. Nah, perkembangan operasi formal ini terjadi di rentang usia antara 11 sampai 15 tahun yang dapat ditandai dengan adanya perubahan di mana seseorang itu sudah dapat berpikir secara hipotesis, logis, dan abstrak. Nah, pada anak usia rentang 11 sampai 15 tahun ini di mana mereka itu sudah bisa untuk mengambil sebuah keputusan tanpa diganggu gugat oleh orang lain. Ya contohnya kalau untuk anak remaja itu perkembangan kognitif adalah mereka itu sudah berani untuk mengambil keputusan untuk masuk sekolah mana nih, misalnya milih SMA atau SMK dan jurusannya apa. Itu adalah salah satu contoh perkembangan kognitifnya. Sekarang kita masuk ke perkembangan sosial emosional. Jadi perkembangan sosial emosional itu adalah proses belajar untuk menyesuaikan diri ketika seorang remaja itu berinteraksi, baik itu di lingkungan, di dalam kehidupan, baik itu di lingkungan terhadap orang tuanya, kemudian berinteraksi dengan saudara dan teman sebaya dalam kehidupan sehari-hari. Dan dalam perkembangan sosial emosional pada remaja ini tentunya remaja baik laki-laki maupun perempuan yang rata-rata di usia atas sekolah dasar itu
cenderung mengelompokkan diri untuk mempromosikan perasaan harga diri mereka. Kemudian mereka juga berpikir bahwa teman itu lebih penting daripada orang tua, sehingga disinilah sering timbul nih masalah ataupun konflik antara anak dan orang tua. Kemudian remaja juga merasa lebih nyaman ketika menceritakan masalah pribadi mereka kepada temannya. Contohnya nih, kalau urusan percintaan pasti mereka lebih banyak sering curhat ke bestinya atau sahabat dekatnya lah istilahnya, ya kan. Bahasa gaulnya ya, bestie. Bestie. Akhirnya selesai juga nih mengenai podcast kita ya tentang materi perkembangan anak-anak sampai usia remaja. Dan ternyata banyak ya yang ternyata kita bahas gitu. Semoga sharing-sharing kita ini bisa bermanfaat bagi semuanya, dan terutama bagi calon guru dan juga orang tua, karena memahami perkembangan pada anak-anak itu juga sangat penting ya. Dan harus. Oke, sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.